Halo, kita mulai bahas nomor 1 dulu. Nomor 1, diketahui banyak cara agar 4 buku matematika, 3 buku sejarah, 3 buku kimia, dan 2 buku sosiologi. Di sini kasusnya buku-buku itu berbeda ya. Jadi yang buku matematika yang 4 itu dia beda-beda semua. 3 buku sejarah juga beda-beda semua. 3 kimia beda-beda semua. 2 sosiologi juga beda-beda semua. Nah, ini mau disusun secara berjajar atau berbaris. Jadi kayak tata sebaris gitu. Nah, dia maunya semua buku yang topiknya sama itu letaknya bersebelahan. Letaknya bersebelahan itu kita buat dulu. Ini buku yang topiknya sama, letaknya bersebelahan. Jadi misalkan kalau yang matematika aja gitu kan ya. Jadi kalau ada matematika, dia matematika aja gitu. Terus kalau dia sejarah aja. Kalau dia kimia aja. Sama kalau sosiologi aja gitu ya. Berarti ada 4 jenis mapel. 4 jenis buku gitu ya. Di sini ada 4 jenis, ini banyaknya. Nah, dia ada 4 jenis, berarti kita akan menata 4 mapel ini sebanyak 4 faktorial. Karena di sini karena kasusnya berjajar ya, disusun dalam satu baris, itu berarti kan berjajar gitu ya. Jadi ada matematika, sebelahnya ada sejarah, terus kimia, terus sosiologi, ada ditukar-tukar. Jadi cara menata 4 mapel aja itu adalah 4 faktorial gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya kalau udah 4 faktorial untuk mapelnya aja, sekarang kita lihat dari masing-masing. Karena matematika kan dia akan disusun ulang tuh. Untuk yang kelompok yang matematika aja ada 4 di sini. Jadi 4 buku matematika aja tuh penataannya ada 4 faktorial. Terus yang 3 buku sejarah itu ada 3 faktorial. Terus yang 3 buku kimia itu ditata menjadi 3 faktorial. Terakhir yang sosiologi ada 2, itu juga menjadi 2 faktorial. Berarti masing-masingnya dikalikan semua ya. Jadi banyak cara menyusunnya adalah tinggal dikalikan semua. Jadi 4 faktorial untuk 4 mapel. 4 faktorial dari 4 buku matematika. Kemudian 3 faktorial dari 3 buku sejarah. 3 faktorial dari buku kimia, sama 2 faktorial dari buku sosiologi. Jadi kita kalikan semua. Ini jadi 24, ini 24, ini jadi 6 dan 2. Kita pakai seni menghitung belakang-belakangnya aja ya. Tanpa mengetahui gitu nilainya berapa. 4 sama 4 itu kan kalau dikalikan jadi 16 ya. 16 berarti angka belakangnya 6 gitu ya. Terus 6 kali 6 gitu ya. Jadi kalau kita kalikan sama angka belakangnya aja 6 itu sih belakangnya 6 juga gitu kan ya. Nah, terus 6 yang belakangnya 6 bisa dikalikan sama 2. Jadi belakangnya adalah 2. Jadi kita mencari bilangan yang angka belakangnya satuan adalah 2 gitu. Jadi yang paling benar tuh yang ini ya, yang B ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau misalnya kalian ragu bisa kalian coba pastikan apakah benar atau tidak gitu deh. Selesai. Untuk yang nomor 2, banyak cara membentuk sebuah panitia yang beranggotakan 5 orang. Jadi kita mencari 5 orang. Terus terdiri dari 7 pria. Di sini kita ada 7 pria. Jadi ada 7 P dan 5 wanita. Ini 5 W. Nah, sekarang kita mau mencari 5 orang dari 7. Jadi ini ada 12 orang yang totalnya ya. Jadi 12 orang ini kita butuh 5 orang, di mana 5 orangnya itu kategorinya itu paling sedikit itu 2 wanita, 2 W. Sekarang kita garis bawahi dulu. 2 orang wanita, paling sedikit 2 wanita. Kalau kita butuh 5 orang berarti kita butuh tidaknya 2 wanita dan 3 laki-laki gitu ya. Nah, kalau sedikitnya 2 wanita berarti nggak boleh kurang ya. Jadi paling dikit 2. Berarti kalau 1 wanita nggak boleh gitu. Jadi kasusnya di sini wanitanya boleh 2 dan lebih gitu ya. Jadi di sini kita punya beberapa kasus ya. Kita butuh 2 wanita. Kalau nggak 2 ya 3 wanita. Terus boleh 4 wanita atau boleh 5-5-nya wanita. Nah, berarti pasangannya kalau 2 wanita supaya jadi 5 berarti laki-lakinya ada 3. Terus kalau dia 3 wanita berarti prianya ada 2. Terus kalau ada 4 wanita berarti prianya ada 1. Dan kalau dia wanitanya ada 5 berarti prianya nggak ada ya, nihil ya.
Sudah, karena kita mencari semua kemungkinannya, kita buat jadi 4 kemungkinan. Di sini karena kasusnya itu ada hanya membentuk sebuah panitia. Dia katanya banyak cara membentuk sebuah panitia beranggotakan 5 orang. Tidak ada keterangan bahwa yang anggota 5 orang itu harus menjadi apa. Jadi ketua kah, sekretaris kah, bendahara, nggak ada keterangan. Karena tidak ada keterangan, tidak ada pengaturan lagi setelah pemilihan 5 orang, maka kasus ini menggunakan kasus kombinasi, gitu ya. Karena nggak ada pengaturan setelah kita milih 5 orang, tidak ada pengaturan lagi. Jadi kalau permutasi itu kita pakai kalau seandainya kasusnya kita memilih 5 orang, kemudian yang 5 orang itu diatur lagi, ada yang jadi ketua, ada yang jadi anggota, ada yang jadi sekretaris, bendahara, nah kayak gitu. Karena nggak ada pengaturan seperti itu, kita hanya milih doang 5 gitu dari sekian orang, ya udah tinggal kombinasi aja. Jadi tinggal dihitung masing-masingnya. Karena kita butuh 2 wanita dari 5, maka kita akan mencari kombinasi dari 5, kita ngambil 2, kemudian kita mau pasangkan sama 3 pria, berarti kita kali, bisa kita kali sama 3 pria dari 7, jadi kombinasi dari 7 kita ngambil 3, itu untuk yang pertama ya. Kemudian bentar cari hasilnya, jumlahkan dengan yang kalau kita mau mencari kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua kita kombinasi dari 5 perempuan, 5 wanita, kita mengambil 3 sama. Kemudian kalau kita dari 5 perempuan, dari 5 wanita gitu, kita mengambil 4. Kemudian kita kalikan dengan dari 7 laki-laki, kita mengambil hanya 1. Terakhir kalau kita mau mengambil 5 wanita dari 5. Ya, kalau yang bawah udah pasti 1 kemungkinan doang ya, karena cuma ada 5 wanita dan hanya ada 5. Kita ngambil 5 dari 5, ya udah berarti kan ambil semua, jadi hanya 1 kemungkinan gitu. Kemudian kalau 5C4 nih gampang-gampang aja ya, kita bisa korek dikit ya. 5C4 itu berarti 5 faktorial per 5 kurang 4 itu 1 dikali sama 4 faktorialnya, 5 sama 4 tinggal sisa 5 ya, jadi ini 5, terus ini 7 ya, kok kayak negatif, terus dikalikan sama 7 faktorial kali 7 faktorial per 7 min 1 itu 6 faktorial kali 1 faktorial, ini jadi 7 ya, habis ya. Jadi ini kali 7, jadi sama dengan 35. Terus nanti ini 5C3 juga sama, kita cara korek dulu. 5C3 itu berarti 5 faktorial per 53, sisinya 2 ya. Terus 3 faktorial. 5 sama 3 itu bisa lanjutin, habis 3 faktorial ada 4 sama 5 ya. 4 sama 5. 20 atau ini syaratnya sama ini kan 2 ya, 2 jadi 10 ya. Jadi 5C3 itu 10 dikalikan sama 7C2. 7C2 berarti 7 faktorial per 7 kurang 2 itu 5 terus 2 faktorial. Jadi 7 sama 5 itu sisanya tinggal 6 sama 7 gitu ya. Terus yang 6 sama 2 dibagi tinggal 3. Jadi 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi 10 kali 21 itu berarti 210. Kemudian kita ke atas 5C2. 5C2 sama 5C3 itu sama ya, karena kalau kita nyari 5C2 itu 5 faktorial per 5 kurang 2 nya 3 faktorial terus kali sama 2 faktorial. Jadi sama kayak yang ini ya. Jadi nilainya akan sama 10. Terus dikalikan sama 7C3. 7C3 berarti 7 faktorial per 7 kurang 3 itu 4 faktorial kali 3 faktorial. Ini kita hitung sedikit. 7 sama 4 itu sisanya tinggal 567 gitu ya. 3 faktorial kan 6 ya, sama dengan catat aja tinggal 35. Berarti ini 10 kali 35 sama dengan 350. Oke, tinggal dihitung, jumlahkan semua. Jumlahkan 350, 210 dan 35 dan 1 gitu ya. Ini kalau jumlahkan jadinya kira-kira ini aja udah 36 ya. 36 350 tambah 210 tambah 36 langsung dari tambah, jadinya ini 6, terus ini 513 ini 9, terus 3 tambah 2 itu 5 dan Oke, next nomor 3, sepasang suami istri memiliki 12 orang anak. Berarti ada 12 orang anak, ada kelahiran kembar 3 nih katanya, kembar 3 identik
3 kelahiran 2 identik. Nah, bila kembar identik tak dapat dibedakan, jadi kalau dia tidak dapat dibedakan, yang kembar ini dianggap sebagai unsur yang sama gitu ya. Karena kalau ada 3 kembar identik mau ditata sedemikian rupa pun kayak kelihatan sama aja rupanya gitu ya. Maka banyak pose foto berdiri dalam satu baris dari 12 anak tersebut adalah, jadi kita punya 12 orang. 12 orangnya itu punya berapa orang yang sama gitu ya. Jadi ini kita pakai permutasi unsur yang sama. Ini kita pakai permutasi silahkan cari sendiri rumusnya. Rumus permutasinya adalah, pertama tulis dulu total semuanya, ada 12 orang, lalu 12 faktorial kita bagi dengan banyak kelahirannya. Kita punya 2 kelahiran kembar 3, jadi kita punya 3 unsur, ada 6 unsur yang sama gitu ya. Jadi 3 unsur pertama, 3 kembar yang pertama ini terlihat sama, 3 kembar yang kedua itu terlihat sama juga sendiri, tapi masing-masing yang 2 kembarnya berbeda gitu ya. 3 kembar pertama sama, 3 kembar kedua sama. Kemudian ada 3 kelahiran 2 identik. Jadi ada 3 kelahiran 2 identik. Jadi ada 3 pasang yang terlihat sama gitu ya. Jadi ada 2 faktorialnya sebanyak 3. Gitu. Kalau kita jumlah sudah 12 orang tuh ya anaknya ya. 2, 4, 6 tambah sama 9 terus 12 ya. Nah, sekarang tinggal dihitung. Nah, cara menghitungnya ini agak rumit dikit ya. Jadi cara menghitungnya, pertama 12 faktorial kita pecah menjadi 11 faktorial dikali dengan 12 itu. Yang bawahnya kita cari yang hasilnya 12. Jadi ini supaya jadi 12 kan 3 faktorialnya jadinya 6 ya. Nah, jadi 6. Terus 3 faktorial ini saya nggak apa-apa jadi 2 semua. Jadi 2 kali 2 habis dibagi 6 habis dibagi 2 ya. Tinggal 3 faktorial kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 ini kan jadi 4 nih. Jadi 4. Nah, 3 faktorial dikali sama 4 itu akan menjadi 12 ya. Akan menjadi 4 faktorial gitu maksudnya. Jadi 11 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 4 kan sama kayak 1 kali 2 kali 3 gitu ya. 3 faktorialnya kena kali sama 4 lagi gitu kan. Maka yang penyebut gampang itu guys.